Teman-teman semua, Rahayu, Merdeka. Beberapa hari yang lalu, negara kita memberikan izin tambang untuk ormas keagamaan. Dan bahkan ada ormas Islam yang sangat antusias dengan tambang tersebut, ya, dengan perizinannya. Bahkan juga terlepas dari isu tambang, berkembang juga nih isu pertempuran klan Ba'alawi dengan juga ulama Nusantara. Nah, perlu saya sampaikan secara ilmu titen Jawa atau primbon, ya. Mohon maaf saya bukan klinik, tapi memang saya masih suka dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi itu budaya leluhur saya, sehingga saya wajib menghidupkannya. Kalau dalam primbon, teman-teman semua, tahun ini adalah tahun J. Artinya, tahun yang dimana orang benar itu dipenjarakan, dikriminalisasi. Ya, orang benar ini orang yang berwibawa dan memberikan manfaat. Nah, karena dia dikriminalisasi, maka hilanglah kepercayaan umat, ya, kepercayaan masyarakat kepada para sesepuh-sesepuhnya. Sehingga nanti banyak pemberontakan kepada para sesepuh, para tokoh agama. Nah, ini terjadi pada tahun J, dan sekarang adalah tahun J. Nah, itu berdasarkan primbon, teman-teman semua. Ya, kita lihat bersama-sama. Di tahun 2023, kita melihat sosok yang berwibawa, ya, sosok yang dia memberikan inspirasi, yang dia memberikan pencerahan untuk umat, yang bahkan dia tanpa segan, ya, membuka ilmu pengetahuan untuk masuk ke dalam pondok pesantrennya, dikatakan sebagai apa? Penoda agama, penista agama, bahkan dikatakan sebagai apa? NII. Ini kan suatu tuduhan-tuduhan yang menghinakan sosok daripada Syekh Panji Gumilang. Padahal Syekh Panji Gumilang ini tidak seperti itu. Oke. Kemudian juga saya melihat ketika Syekh Panji Gumilang disidangkan, dipenjarakan hingga saat ini, ya. Ini saya melihat kok lucu. Ormas-ormas Islam ini, ya, kalau berdasarkan primbon tadi, tahun J, ormas-ormas Islam ini saat ini sudah kebablasan. Contoh, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dengan sepihak pada ijtima ulama tentang apa? Larangan salam kepada salam lintas agama. Kan gitu. Kemudian adanya izin tambang. Ada yang antusias, bersyukur dapat izin tambang. Jadi nanti ketika para kiai mau pergi, para santri bingung, Pak Kiai mau kemana? Mau ke tambang. Nah, jadi kiainya sibuk urus tambang, tidak sibuk urus masyarakatnya, kan gitu. Kemudian juga pertempuran klan Ba'alawi dengan ulama-ulama Nusantara, kan begitu. Yang bahkan di video terbaru yang saya dapatkan informasinya, sampai Pak Bahar itu menantang Tengku Kori dan juga menantang Gus Fuad Pleret. Itu ada videonya. Penantang untuk ngajak duel dan sebagainya. Jadi ketika mereka kalah argumen, udah main otot, kan begitu. Kalah argumen, kalah data, kalah bukti, nggak mau tes DNA, akhirnya mereka apa? Ya sudah, gitu aja, ngajak duel. Nah, dan juga masih banyak permasalahan ormas-ormas Islam lain. Saya melihat begini, teman-teman semua. Apa yang dikhawatirkan dan apa yang telah dititeni oleh orang-orang tua kita terkait tahun J ini itu benar adanya dan benar terjadi. Saat ini ormas Islam, yaitu Majelis Ulama Indonesia, sudah hilang kepercayaannya dari masyarakat Indonesia. Dianggap mereka ini ormas untuk intoleran. Bukan lagi ulama, tapi lebih kepada intoleran mereka ini. Kan begitu. Sehingga banyak para tokoh-tokoh masyarakat, pemuda-pemuda masyarakat yang menyuarakan keberatannya kepada Majelis Ulama Indonesia. Ya, alhamdulillah, akhirnya mereka tersadarkan oleh Tuhan. Akhirnya apa? Para pemuka-pemuka agama, para sesepuh tidak dipercaya lagi oleh umat, oleh masyarakat. Kan begitu. Yang kemudian masalah tambang. Ini lebih parah, teman-teman. Masalah tambang ini apalagi diberikan kepada ormas keagamaan.
Nanti ketika ada masyarakat yang menolak, diberikanlah dalil agama. Oh, bersabarlah, ini demi kebaikan. Tenang, kita ini nggak ngerusak kok. Kita ini hanya memperbaiki. Kan nanti kalau ada hasil tambahan buat kalian juga. Nah, itulah nanti bahasa mereka. Makanya nggak heran waktu itu Karl Marx memiliki suatu pendapat bahwa agama adalah candu. Itu tadi. Ketika ormas keagamaan diberikan izin tambang, ada orang yang memberontak, ada orang yang menuntut haknya atas tambang itu, dikatakan sudahlah bersabar. Ingat, Tuhan akan membalas dengan yang lebih baik. Itulah candu yang nyata, teman-teman semua. Makanya saya bersyukur, ya. Dan saya berterima kasih kepada ormas-ormas dari teman-teman kita, saudara seiman kita dari Katolik dan Kristen yang menolak tambang tersebut. Alhamdulillah. Ya, mereka lebih sadar tugas fungsi mereka sebagai pelayan Tuhan. Gitu. Sehingga nggak harus lagi cawe-cawe ke tambang lain sebagainya. Ya. Bahkan yang kemarin itu yang sempat heboh adalah penarikan anggaran, penarikan aset dari Muhammadiyah, ya, yang disimpan di Bank BSI. Triliunan yang ditarik hingga kolaps. Nah, ini juga nantinya yang saya lihat Islam sudah disintegral, sudah terpecah belah, kan gitu. Artinya mereka sesama Islam sudah nggak saling percaya. Itulah tahun J, ya teman-teman semua. Bahkan para Ba'alawi, ya, para Ba'alawi yang baik tergabung dalam Robito Alawiyah saat ini juga nggak dipercaya lagi sama umat. Bahkan juga banyak yang benci kok sama mereka. Mereka mengatakan keturunan Nabi kok jauh akhlaknya dari Nabi. Akhlaknya jauh, perilakunya jauh. Bahkan dia suka flexing. Padahal Nabi walaupun kaya juga hidupnya sederhana. Amat jauh berbeda dan bertolak belakang. Kan gitu. Sehingga nantinya teman-teman, atas peristiwa-peristiwa inilah kita akan melihat adanya revolusi yang amat besar. Oke? Bukan revolusi ideologi, bukan. Tapi revolusi agama. Revolusi agama dalam artian banyaknya para masyarakat yang membenci agamanya, bukan karena dia membenci agamanya, tapi membenci pemuka agamanya. Sehingga nanti mungkin akan bertempur-tempur. Oleh karena itu, ya, nanti pemuka agama ketika telah ditinggalkan oleh umat, ya, ditinggalkan oleh umat, dijauhkan, mereka miskin para pemuka agama ini, nggak ada lagi penghasilan. Kan begitu. Tapi saya bersyukur jika ada revolusi agama. Artinya memang harus ada yang dikoreksi secara sejarah. Kan begitu saja teman-teman semua. Apalagi juga kita sudah beberapa tahun ini, ratusan tahun juga, sudah dalam kejumudan. Kan begitu. Saya berharap yang membawa revolusi ini adalah Syekh Panji Gumilang. Karena bagaimanapun segala yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang adalah revolusioner dalam beragama. Revolusioner tidak harus sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang dikembalikan kepada asalnya, mendudukan suatu perkara pada pokoknya, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu teman-teman semua, siapkan diri kalian, ya. Kita nantinya akan berjuang bersama untuk melakukan gerakan revolusi agama. Jangan lagi agama jadikan seperti ini. Agama menjadi penentu kebijakan. Agama menjadi alat hukum menghukum. Agama bahkan menjadi legalitas tambang. Jangan begitu. Inilah yang sudah tercampur baur. Maka harusnya kita pisahkan saja negara dari agama. Yang akhirnya teman-teman kita yang Kristen dan Katolik sudah sadar akan hal ini. Oleh karena itu mereka memisahkan. Berikanlah hak Allah kepada mereka dan berikanlah hak kaisar kepada raja. Kan gitu saja. Tapi ini enggak. Pemuka-pemuka agama Islam masih mau mengangkangi suatu negara. Padahal Islam itu adalah ruhbaniyat. Ruh. Tidak lebih daripada otoritas. Bukan. Agama Islam adalah ruh. Oke, teman-teman semua. Ruh dalam menciptakan suatu kebijakan. Bukan menjadi agama Islam sebagai alat menghukum. Nggak begitu konsepnya. Oleh karena itu ketika ada isu seperti ini dan saya membuka primbon, saya bersyukur. Saya menunggu momentum seperti ini. Ya semoga terjadi nantinya. Kita revolusi agama. Atau bahkan sudah ada yang membuat konten. Siapa?
Mbah Sabdo Palon menagih janji, kan begitu. Ya memang mungkin sudah masanya mereka yang telah menjadikan agama sebagai alat jualan, kita gulingkan, kita ganti dengan orang-orang yang baru. Yang hatinya masih bersih, yang pemikirannya masih luas, oke? Dan dalam dirinya terdapat nasionalis yang amat tinggi kepada negara Indonesia. Gitu saja. Dan sosok itulah yang saya lihat ada dalam diri Syekh Panji Gumilang. Oleh karena itu, ya saya berharap pada teman-teman semua, mari jadikan kita sebagai agen revolusi, terutama dalam revolusi agama. Mari kita benahi semua hal-hal yang telah disampaikan oleh pemuka agama kita, yang dia itu bertentangan dengan akal sehat kita, bertentangan dengan kebinekaan, bahkan bertentangan dengan negara kita ini, kita benahi. Jangan kita biarkan, kan begitu. Dan juga tolong, jangan lagi kita mempercayai para pemuka-pemuka agama yang seperti ini, yang menjual-jual ayat, mengumbar-umbar fatwa, atau lain sebagainya, bahkan mengumbar-umbar nasab demi kekayaan. Gak usah kita percaya mereka lagi. Karena mereka, mohon maaf, mereka mencari uang dengan agama. Agama dijadikan sebagai alat mencari uang. Oleh karena itu teman-teman semua, pada tahun J, tahun ini, banyak umat, banyak masyarakat yang membenci daripada pemuka agama dan sesepuh. Nah, tapi ketika masyarakat membenci sesepuh dan pemuka agama, negara diberikan kemakmuran. Makmur, sandang pangan tercukupi. Lah, artinya apa? Kita telah terbebas, telah merdeka dari dogma-dogma mereka yang hanya melemahkan diri kita, melemahkan usaha kita, sehingga kemakmuran dapat kita capai. Gitu loh, teman-teman semua. Itu aja untuk konten kali ini. Untuk di video selanjutnya, saya akan membahas tentang fatwa MUI yang menuduh Syekh Panji Gumilang sebagai pelaku penodaan agama. Terus saksikan di Celoteh Bung Udin, dan juga doakan untuk Syekh Panji Gumilang agar senantiasa diberikan kesehatan paripurna dan kita dijadikan sebagai agen perubahan, agen revolusi terutama dalam agama. Rahayu, merdeka.